Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua petani kopi dimanapun Anda berada? Pada video kali ini tersaji sebuah video perkebunan kopi yang berada di Vietnam, di mana negara Vietnam adalah salah satu negara penghasil kopi terbesar kedua di dunia ya, setelah Brazil. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa perkebunan kopi yang ada di Vietnam itu berbuah sangat lebat. Bisa kita amati teman-teman, Vietnam itu mengembangkan sistem lancuran dan punggem, jadi tidak mengembangkan sistem sambung ranting ya, seperti itu. Kemudian pada gambar yang tersaji ini adalah gambar panen raya tahun 2021 yang terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Gambar ini diambil dari kebun Pak D ya. Kondisi kopi saat itu adalah kopi ngagung teman-teman, atau kopi buah pertama. Jadi begini keadaannya. Namun di Indonesia setelah sistem lancur ini selesai, maka selanjutnya batang-batang kopi tersebut akan dikembangkan menggunakan sistem sambung ranting seperti itu. Itu bedanya teman-teman. Jika di Vietnam itu menggunakan sistem lancur kemudian dipunggem karena memang bibitnya sudah unggul. Namun ada sedikit perbedaan dengan perkebunan di Indonesia ketika setelah kopi itu ngagung, petani-petani Indonesia itu akan melakukan sambung ranting sebagai rejuvenasinya. Akan juga berbeda dengan sistem yang dikembangkan di negara Brazil. Sedangkan berikutnya yang kita lihat, yang teman-teman lihat ini adalah perkebunan kopi yang berada di Brazil, yang merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia. Mereka menggunakan sistem tanam pagar, yaitu kopi lancur ya. Namun ada keunggulan juga pasti ada kekurangan teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat Brazil ini menggunakan sistem tanam pagar, kemudian tanpa menggunakan naungan, akan tetapi modal yang dikeluarkan sudah pasti akan lebih besar dibanding dengan sistem perkebunan yang dilakukan di Indonesia. Dengan begini, kopi di Brazil setelah usia 5 tahun atau memasuki tahun ke-6, ketika kopi itu produktivitasnya sudah berkurang, maka mereka akan melakukan penanaman ulang. Berbeda dengan yang dilakukan petani-petani Indonesia, mereka melakukan permajaan. Petani kita melakukan permajaan itu dengan cara melakukan sambung ranting atau sambung tunas air. Sedangkan di Brazil itu tidak teman-teman. Ketika kopi sudah tidak berproduksi dengan baik lagi, maka kopi tersebut akan diganti dengan tanaman-tanaman baru. Seperti itu ya. Ada keuntungan, ada kekurangan, ada kelebihan, juga ada kekurangan. Sedangkan Vietnam itu mereka mengambil dua metode antara Brazil dan Indonesia. Mereka mengembangkan sistem punggem. Mereka mengambil simpelnya, jarak tanam mereka, cara tanam mereka itu menganut pola Brazil ya. Tanamannya rapat tanpa naungan sehingga matahari tetap bisa menyinari secara maksimal. Kemudian proses fotosintesis tetap bisa berjalan dengan baik ya. Akan tetapi mereka juga mengambil metode dari Indonesia, yaitu sambung ranting
juga sambung tunas air yang dilakukan mereka. Jadi mereka tidak mengganti batang kopi yang sudah mereka tanam. Sedangkan Brazil, ketika kopi tidak produktif, mereka mengganti dengan tanaman baru. Begitu teman-teman. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam berjaya, salam untuk keluarga di rumah.